Defense system itu semacam ketidakmauan mereka untuk terbuka gitu loh. Mereka jadi lebih terjaga-jaga gitu loh. Lebih enggan untuk bercerita, enggan untuk memberitahu perasaannya bagaimana, pikirannya bagaimana gitu loh. Kita seperti nyerangin mereka gitu. Kalau psikologi gak boleh. Listen, 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 listen. Oke, welcome back Healthy People. Baik lagi sama gua Paul di sini. Kali ini gua hadirin, manggil, lebih tepatnya menghadirkan ya salah satu guest. Ya, ini dia backgroundnya adalah seorang psikolog, calon seorang psikolog. Oke, langsung kenalan aja. Oke. Halo Healthy People, perkenalkan nama saya Sion. Saya merupakan mahasiswa psikologi di suatu universitas di Jakarta. Saya spesialisnya di industri dan organisasi. Kebiasaan-kebiasaan saya di masa-masa pandemi ini hanya mengikuti kelas online serta bermain game di waktu luang. Tetap ya, game nomor 1 ya. Pasti dong. Kalau nggak ada game nggak akan hidup saya. Pasti stres mulu itu. Oke. Sion mau nanya, apa itu psikologi? Psikologi. Kalau orang-orang bilang ada sebuah penjelasan bahwa psikologi itu kita belajar cara how to read mind human gitu. Sebenarnya sih enggak. Psikologi itu hanya belajar tentang conscious dan unconscious pikiran dan perlakuan manusia. Kita pelajari bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mereka merasakan akan suatu aktivitas, suatu reaksi dari segala apapun yang terjadi di sekitar, apa dampak sosialnya, apa efek sekitar untuk mental kita dan lain-lain. Pokoknya kita fokus tentang manusia, apapun manusia, pikiran, perasaan, perlakuan manusia. Itu psikologi. Jadi conscious and unconscious ya? Iya. Oke. Nah, gimana kalau misalkan kita bilang orang itu unconscious? Unconscious dapat dibilang jikalau orang tersebut, ya seperti namanya ya, tidak benar merasakan bahwa mereka melakukan tersebut atau dengan sendirinya mereka melakukan tersebut. Seperti gimana ya? Unconsciously saya langsung ketawa begitu saja. Tak ada apa-apa. Berarti Itu tanpa kita disadari. kita psikologi, iya tanpa disadari. Kita psikologi itu kayak observasi dan juga meneliti orang tersebut. Mengapa dia bisa begitu? Kita lihat kebiasaan-kebiasaannya, kita lihat masa lalunya. Kenapa itu dia tiba-tiba ketawa sendiri tanpa ada alasan. Apabila kita menanya, kenapa kamu ketawa sendiri? Dia bilang, nggak tahu, ketawa sendiri. Itu bisa dibilang unconscious. Kalau conscious dia pasti tahu alasannya. Oke. Contoh misalkan ada cerita lucu atau dia ngeliat satu kejadian lucu. Berarti dia secara conscious dia akan tertawa. Ya, karena ada sesuatu lucu. Nah, pasti dia ketawa. Sekarang bagaimana dengan ODGJ? ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Oh, orang dengan gangguan jiwa. Kalau psikologi itu kita ngurusin ODGJ juga. Tetapi kita lebih fokusinnya untuk mencegah. Kalau apabila dalam konseling, saya sebagai konselor, misalnya lu jadi klien gitu ya, misalnya lu punya sebuah masalah gitu, masalahnya kecil gitu, tetapi jangan pernah meremehkan. Masalah kecil bisa jadi masalah gede. Dan saya sebagai konselor harus cepet-cepet ngubahin masalah kecil itu jadi hilang. Memberikan pandangan baru, memberikan bantuan kepada elu supaya elu jadi masa nyaman, lebih happy gitu. Kalau misalnya saya gagal nih ya, itu bisa jadi fatal kepada klien. Kliennya bisa lebih ngedown, lebih parah, bisa aja masuk ke rumah sakit jiwa. Pokoknya orang yang gangguan jiwa itu kita nanganin, cuman kita lebih ringannya lah. Kalau memang benar-benar fatal, kita ganti ke
ahli psikolog lain yang dari branch-nya dari dokter. Dan mereka pakai obat. Ada 2 jenis, bisa pakai terapi dan bisa pakai obat. Kalau kita psikolog terapi, kecuali kalau yang dokter obat. Terapinya seperti apa biasanya? Terapi ada banyak, seperti misalnya client center therapy. Family therapy. Itu fokusin kepada apa yang terjadi di sekitar keluarga, keturunan keluarga. Misalnya, lu punya masalah tentang nahanin amarah gitu loh. Gampang banget marah. Kita berarti anger management ya? Anger management. Bisa dibilang anger management. Tapi secara general cuman konseling biasa aja ya. Iya, bisa dibilang anger management. Pokoknya apabila kita melihat suatu masalah di klien, kita ngelihat di keluarganya. Kebiasaan keluarganya gimana? Apa aktivitas yang dilakukan di kehidupan keluarga tersebut? Apa kebiasaan orang tuanya kepada dia? Apa kebiasaan saudaranya ke dia? Terus kita liatin keturunannya orang tuanya emang punya anger issue? Oh, tidak punya. Oke, berarti kita lihat apa kebiasaan-kebiasaan bapaknya gitu ke anaknya. Apa biasanya anaknya alami di kehidupan keluarga tersebut dan lain-lain. Pokoknya kita fokusin tentang keluarganya. Dan terkadang kita kalau family therapy biasanya langsung satu keluarga. Masukin satu ruangan, kita ngumpul bareng-bareng, ngomong bareng-bareng gitu. Nggak hanya satu, kita fokus semuanya. Bagaimana kalau dia yatim piatu? Yatim piatu nggak akan bisa family therapy. Kalau mau paksain family therapy, itu kita bisa ke pacarnya atau enggak kita ke asuhnya. Berarti orang tua asuhnya. Ke nurse juga bisa. Pokoknya yang dekat. Teman juga bisa sebenarnya, teman. Paham. Berarti harus dari orang ring 1 lah ya, di sekitaran kita lah yang paling dekat. Nah, Sion kan sekarang jadi seorang calon psikolog ya. Nah sekarang tugas dari seorang calon psikolog itu apa untuk menjadi seorang psikolog? Tugasnya yang pasti belajar lah ya, yang pasti belajar materi-materinya. Selain itu, kalau bisa ya, kalau memang benar-benar pengen jadi pure top psikologi, ikutin webinar, ikutin pembicaraan para ahli psikologi lain. Kita harus mencari teori-teori apapun itu. Pokoknya ada ratusan, boleh ngomong ribuan gak ya? Ya bisa, ribuan teori mengenai psikolog, mengenai human behavior. Itu banyak banget. Kita bisa milih beberapa, dalamin beberapa, bahkan gabungin beberapa, gak apa-apa. Yang penting kita harus belajar. Untuk menjadi psikologi, kita harus belajar dan juga siapin mental. Kalau misalnya mental kamu lemah, nih, yang paling berdampak psikologi itu mental kita. Kita bisa jadi sakit jiwa juga. Kita paling benar-benar lemah gitu loh. Kita dalam mengurusi klien, kita harus mendengar klien. Kita harus mencoba klien berbicara dan kadang itu stres. Apalagi gini misalnya, klien mengalami permasalahan yang besar gitu. Ya benar-benar parah lah. Kita misalnya kayak terkena gitu efeknya. Kita jadi ngedown juga, kita jadi sedih juga, kita jadi stres. Nah itu, kalau jadi psikologi, mentalnya siapin. Kalau jadi psikologi, jangan takut kalau kita ntar jadi berubah gitu. Berubah nggak apa-apa, karena kita psikologi juga punya psikolog juga. Kita sebagai konselor juga punya konselor. Kalau kita merasa, saya tidak bisa objektif, saya sekarang hanya bisa subjektif dan saya sangat ngedown. Saya nggak bisa ngebantu klien, ke teman sendiri, ke konselor sendiri. Pokoknya jadi psikologi harus siap disakitin. Gitu aja dah. Siap disakitin dan harus belajar dari orang yang udah jadi psikolog, teori-teorinya. Nah sekarang Sion kenapa milih jadi seorang psikolog? Kenapa ya? Ada beberapa alasan sih. Alasan yang utamanya itu karena saya suka belajar manusia. Saya merasa intrigued gitu, kayak tarik banget gitu. Kenapa sih manusia bisa begini? Kenapa manusia merasa sedih apabila menonton video-video yang sedih? Kenapa
manusia bisa senang apabila mengalami keadaan yang senang gitu. Saya ingin belajar apa sih alasannya, apa sih kebiasaan-kebiasaannya. Pokoknya saya ingin belajar tentang manusia. Alasan kedua, saya tertipu. Saya tertipu sama atasan. Saya memiliki psikologi. Yang kedua itu karena atasan saya bilang, psikologi itu gampang. Kita hanya duduk diam, mendengar, dan kasih saran. Dan kepada healthy people, itu informasinya palsu ya, hoax ya. Sama sekali nggak gampang ya, itu susah sekali malahan ya. Saya stres nih, swear ya. Kita harus fokusin klien, apapun sebab klien. Kita nggak boleh kasih opini, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh menunjukkan bahwa kita nggak tertarik. Kita harus tertarik, kita harus tetap semangat, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh ngebikin dia ngedown. Apapun harus klien harus happy, harus nyaman, agar wawancara maupun konselingnya berjalan lancar. Pokoknya ya siap-siap kena gangguan mental dikit lah kalau nggak kuat. Oke, itu biasa, doang tuh dua alasan ya. Biasa kalau konseling sama klien itu berapa lama? Ya, let's say misalkan kita ambil jangan kasus yang berat ya, yang ringan aja lah. Kalau ringan tergantung. Ringan maupun berat tergantung dengan klien. Apapun sesuai klien. Apabila misalnya dalam sesi konseling pertama, konseling pertama kita harus tahu generalnya dulu dong ya. Kita harus perkenalkan diri, tahu general permasalahannya, gambaran besarnya gimana, kebiasaan-kebiasaan dia gimana, perasaan dia gimana, pikiran dia bagaimana dengan permasalahan tersebut. Setelah selesai gitu ya, kita bisa nge-wrap up. Ini cukup. Maaf tapi ini cukup gitu. Kita bisa lanjutkan minggu depan. Itu khusus untuk klien yang kita udah tahu gitu loh. Permasalahannya begini, saya antar kasih strategi supaya bisa menggali dan juga langsung kasih terangan gitu. Cahaya ilahi lah ngomongnya ya. Kalau di sana ngomongnya cahaya ilahi gitu ngomongnya. Pokoknya di sesi pertama itu fokus untuk gathering information. Tapi kalau misalnya kita nih ya, misalnya saya yakin, one take bisa langsung sembuh, silakan. Tapi kalau nggak bisa, konsekuensi. Itu ntar bisa ngebikin klien merasa nggak nyaman kah, bisa bikin buang-buang waktu kah. Soalnya waktu itu penting gitu loh. Di dalam sesi konseling waktu itu penting. Biasanya 30 hingga 50 menit dalam satu sesi konseling. Tapi kalau misalnya saya jago nih ya, misalnya saya bisa nih, wah pro banget lah. 30 menit udah selesai. Klien masuk, klien keluar udah happy. Oke. Tapi sebenarnya sih nggak bisa itu ya. Itu harus pertemuan banyak itu. Oke, sekarang gini. Mata kuliah yang paling wajib untuk seorang. Mata kuliah paling wajib. Ya. Menurut saya BINDO, bahasa Indonesia. Kita sebagai psikolog itu karena kita ini materi kuliah ini, pelajaran kuliah ini, psikologi ini fokus dengan sosial. Nah, untuk berinteraksi dengan sosial, kita butuh suatu bahasa. Dan bahasa yang kita pakai itu bahasa Indonesia. Jadi kita harus belajar bahasa Indonesia, belajar berkomunikasi dengan sesama kita agar bisa berjalan lancar apapun yang kita lakukan. Misalnya kita lagi briefing. Kalau industri, kita misalnya lagi wawancara calon karyawan. Kita lagi ngebikin suatu survei ke rekan kerja. Mau bagaimana nih situasinya, mau gimana lingkungan kerjanya, mau tambahin apa yang kurang gitu dan lain-lain. Pokoknya kita harus belajar bahasa Indonesia. Belajar untuk berbicara, apalagi parafrase. Sangat, itu harus. Kita harus membuat suatu kalimat yang sangat meminimalisir kata-kata yang dapat memungkinkan klien atau orang yang kita sedang ajak bicara untuk negatif. Tetap merasa nyaman gitu loh, supaya mereka itu pokoknya gak boleh kayak merasa sedih, gak boleh merasa kayak kesal, marah gitu. Pokoknya harus menggunakan kalimat, bahasa, kata-kata juga bahkan untuk mereka tetap nyaman. Pokoknya kita kan psikologi kan
hubungan tentang sosial. Kita kan ngomong-ngomong kayak ahli juru bicara lah, kita ngetik-ngetik, kita juga bisa ngetik-ngetik loh. Kita ngetik-ngetik semacam proposal, kita ngetik-ngetik penelitian, kita harus tahu struktur-strukturnya, gimana cara bikin proposal, penelitian, makalah, artikel, dan lain-lain. Dan juga yang paling penting kita harus tahu bagaimana cara kita bicara, kata-katanya mau kata apa aja, struktur kalimatnya mau gimana, kita nggak boleh ngomong asal gitu. Kalau kita ngomong asal dapat dilihat sebagai unprofesional. Dan juga orang lawan bicaranya juga paling-paling kalau di psikolog ngomongnya defense system. Defense system itu semacam ketidakmauan mereka untuk terbuka gitu loh. Mereka jadi lebih terjaga-jaga gitu loh. Lebih enggan untuk bercerita, enggan untuk memberitahu perasaannya bagaimana, pikirannya bagaimana gitu loh. Kita seperti nyerangin mereka gitu. Kalau psikologi gak boleh. Kita harus seperti teman mereka. Gak boleh menyerang, gak boleh interogasi. Berarti dengan kata lain kita harus support mereka ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan Sion bilang industri dan organisasi. Berarti Sion menangani bidang-bidang industri dan juga organisasi-organisasi yang ada. Iya, betul. Ini menarik nih. Nah, tadi kan juga dibilang bahasa mata kuliah yang harus dikuasai adalah bahasa Indonesia yang harus dan wajib. Nah, sekarang bagaimana dengan misalkan katakan di suatu organisasi atau katakan di suatu perkumpulan itu kebanyakan adalah warga negara asing. Itu tergantung gimana ya ngomongnya ya. Saya bilang bahasa Indonesia itu penting karena skala yang saya bicarakan itu di bahasa ini saja, orang-orang ini saja. Tapi kalau kita memang benar kayak global internasional, kalau gitu saya bilang bahasa, hanya bahasa. Tergantung, misalnya kalian mau bekerja, healthy people misalnya ingin jadi psikologi dan, saya ingin bekerja di Jepang, saya ingin jadi HRD di Jepang, ya udah belajar bahasa Jepang. Yuk berangkat. Pokoknya bahasa dipentingin di lokasi kamu di lokasi healthy people kerja itu pentingin itu. Oke. Ayolah kita ke sana. Ayolah, saya juga pengen ke sono juga. Aduh, duit gak ada, mau gimana deh? Oke. Nah, sekarang kan Sion itu lebih banyak metodenya belajar online ya. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang dirasain dengan metode belajar online seperti ini sebagai seorang calon psikolog? Untuk saya secara pribadi sedih, jujur sedih. Soalnya banyak sekali lab. Di psikologi banyak labnya loh. Salah satunya itu lab one side mirror. Itu kalian yang sangat suka interogasi, wawancara, interview, pasti suka dengan one side mirror. Oke, berarti saya jamin itu. Berarti kita bisa lihat mereka nggak bisa lihat kita. Betul. Tetapi hanya untuk observer. Jadi kalau dalam wawancara biasanya ada tiga orang. Saya sebagai wawancara atau konselor, satu sebagai klien, dan satu sebagai observer. Observer dapat melihat cara kerja kita dan juga reaksi dari klien, dari subjek. Kita melihat bagaimana teknik-teknik kita, prakteknya itu kayak gimana, apakah kita sudah benar, apakah ada kekurangan, itu tugas observer. Kita liatin juga tuh ke kliennya, gimana perasaan klien, gimana kebiasaannya klien, apakah dia matanya sering menjauhi wawancara seorang konselor atau pewawancara, apakah kakinya sering dimainkan, tangannya sering dimainkan seperti misalnya memegang seperti ini atau tangannya seperti ini. Nah itu kita bisa melihat bahwa mereka itu kayak semacam nervous gitu. Itu tugasnya observer. Observe semuanya. Paham. Berarti si observer ini dia itu menilai dari dua belah pihak ya. Dari konselor dan si klien itu sendiri ya. Oke, paham. Terus sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan
dengan metode belajar online nih bagi seorang calon psikolog? Kekurangan kelebihannya ya. Oke. Dari belajar online kan sebagai calon psikolog? Ya. Oke. Kalau pribadi ya, kalau belajar online, aduh ini kayak ngebuka aib nih, ini kayak ngebuka rahasia kita nih sebagai pelajar online gini, aduh. Biarkan saja lah ya. Ada kabur-kaburan. Iya, ada kabur-kaburan. Datang, absen, terus udah masak mie, ya oke makan. Main game silakan, nonton YouTube silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau ditunjukin buat maju, ya dadah gitu. Kena hukuman ntar, nilainya dicoret. Kelebihannya cuma itu tuh. Kita bisa santai, lebih santai gitu. Kita bisa misalnya lagi tiduran sambil dengerin, bisa. Kalau kekurangannya ya seperti saya bilang tadi, ya, betul. Ada yang miss gitu. Ada beberapa fasilitas yang kita nggak bisa pakai. Kita udah bayar tapi nggak bisa pakai. Lab-lab tadi kita nggak bisa sentuh, nggak bisa diri, nggak bisa praktekin teori wawancara teori psikolog di dalam lab tadi, one-sided mirror. Sedih saya. Tapi kan bagaimana lagi pandemi seperti ini? Bagaimana? Iya kan, tapi bagaimana lagi pandemi seperti ini kan ya tetap harus jaga protokol kan? Iya benar juga sih. Cuma sedih aja gitu. Nggak bisa make lab-labnya gitu. Nggak bisa ketemu teman-teman gitu. Ya semoga cepat berlalu ya pandeminya ya. Yalah semoga pandeminya cepat hilang gitu. Oke, nah tadi kan kita ngomongin masalah pandemi. Nah sekarang masa pandemi ini sebagai sebagai pandangan Siona, masa pandemi ini sebagai seorang psikolog tuh seperti apa? Sangat merugikan, benar-benar sangat merugikan. Rugi duit, rugi experience. Oh ya, saya lupa kasih tahu. Psikologi itu sangat butuh experience. Dan apabila kalian mau jadi konselor, harus ada namanya surat izin. Dan kalau sudah dapat surat izin, kalian harus bareng dengan konselor lain. Bisa jadi observer atau nggak bisa duduk di sebelahnya. Tapi jarang banget sih jadi duduk sebelahnya sih ya. Bahkan jadi observer gitu. Nanti kalau udah selesai konseling udah selesai, nanti dia kasih tahu, oke nih kita begini-gini, kita itu harus begini-gini. Kan tadi kan saya begini-gini, jadi kamu harus begini-gini kalau kliennya begini-gini. Gitu loh. Pokoknya kayak mentoring gitu. Kita harus punya surat izin, baru bisa konseling. Nah, cara dapetin surat izinnya itu seperti apa? Ada seingat saya ada di organisasi apa tuh ya? Aduh, saya agak lupa. Soalnya saya juga belum dikasih tahu cara dapetinnya. Kita cuma kasih tahu kalau menjadi konselor harus ada surat izin. Kalau untuk dapetin surat izin kita belum dikasih tahu. Belum. Oke. Untuk surat izinnya itu memang resmi dari pemerintah atau resmi dari pemerintah yang menyatakan kita memang juga ada itu. Kita juga ada organisasi psikologi juga. Ada peraturan-peraturan psikologi, namanya etika psikologi gitu. Nah, itu etikanya kita punya apa aja? Etika. Oke, etikanya apa aja coba? Sama kayak UUD. Maaf, bukan sama. Sepanjang UUD dan bahkan kayaknya lebih panjang ini dah etika psikologi dah ya. Oke. Aduh. Etika yang panjang banget yang nggak boleh di break, yang nggak boleh pokoknya nggak boleh dilanggar. Kalau etika psikologi kan diurusin oleh HIMSI, himpunan pokoknya gitulah. Saya lupa, maaf. HIMSI pokoknya. HIMSI itu mengadakan sebuah peraturan-peraturan gitu kepada kita psikolog. Jadi sebagian besarnya ya kayak ngasih tahu bagaimana cara kita bertingkah mengatasi sebuah masalah di dalam konseling. Jadi misalnya begini, contoh saya kasih satu peraturan saja.
dalam konseling, Anda harus mengetahui skill Anda. Apabila skill Anda tidak sesuai dengan permasalahan yang dialami klien, Anda harus bertanggung jawab untuk mencari konselor lain untuk membantu klien tersebut. Jadi misalnya gini, contoh, lu datang ke gue misalnya skillnya masih kayak skill anak kecil gitu lah, skill masih newbie gitu. Terus masalah lu kayak masalah besar banget gitu, masalah depresi besar gitu. Saya nggak punya skillnya gitu, terapinya saya belum cukup gitu, nggak punya pengalaman juga nggak ada gitu. Ya udah, nanti saya kasih tahu seperti ini ke lu. Maaf, sepertinya saya tidak bisa membantu Anda dalam permasalahan Anda, tetapi saya akan mencoba untuk mencari konselor lain agar permasalahan Anda dapat diselesaikan. Seperti itu. Terus saya harus nge-call teman saya, cari-cari konselor. Bro, bantuin dong. Gue dapet klien yang susah nih, gue nggak bisa bantuin. Terus dia bilang, oh oke. Nah kita sebagai konselor yang ditanyain itu, boleh kita nolak. Tapi lebih baiknya jangan nolak ya. Soalnya itu kita sebagai konselor itu gimana ya, mindsetnya itu kita harus mau menolong. Kalau kita nggak mau menolong, kita nggak mau bersedia gitu untuk terjun ke kehidupannya klien, terjun ke permasalahan klien, usah jadi konselor. Jangan. Yang adanya malahan nanti dapat permasalahan gede, HIMSI ntar datang. Kasih tahu aja, HIMSI ntar datang. Data aja. Soalnya HIMSI ada peraturan-peraturan kayak gitu juga. Kalau nggak mau bantu, nggak usah. Nggak usah jadi konselor. Pokoknya fokusin ngebantu sesama konselor dan klien. Itu salah satu peraturan HIMSI kayak gitu tuh. Kalau nggak kuat, bantu cari konselor lain. Oke. Jadi paling enggak masalah si klien itu bisa diselesaikan lah ya. Sesuai dengan kapasitas si konselor itu. Ya, harus sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita, skill kita dan juga experience kita. Berarti harus di level up dong. Iya, harus di level up. Susah lah level up-nya. Gimana ya? Kita butuh experience. Tapi kalau experience-nya pada susah-susah gitu, pada cuman lempar-lemparin ke konselor lain juga nggak akan dapet. Susah level up-nya. Kecuali emang udah jenius gitu dari awal. Oke, terakhir nih. Kasih saran dong buat healthy people yang mau jadi seorang psikolog ya. Biar dia bisa sukses. Calon psikolog biar mereka bisa sukses menempuh pendidikannya dan lulus menjadi seorang psikolog yang baik. Untuk healthy people di sana yang kemungkinan mau jadi seperti saya, mau jadi stres kayak saya gini, saran yang saya bisa kasih itu cuma satu, siapin mental. Di pembelajaran ini ya, itu benar-benar kita di grind mentalnya. Kita benar-benar diancur, dibejek sama dosen dan juga asdos. Kita benar-benar dilatih agar kita bisa jadi profesional. Kita dapat terbiasa dengan perilaku klien, terbiasa dengan, saya kasih tahu dah, ini permasalahan saya aja lah ya. Saya ini permasalahannya itu nge-keep conversation dengan klien, ngebuka klien berbicara, menjaga bahasa saya, melihat waktu-waktu konseling, menghafalkan teori-teori psikologi, menerapkan teori-teori psikologi kepada aktivitas-aktivitas psikologi seperti wawancara, interview, konseling, pembikin proposal. Nah, pokoknya siapin mental ya, soalnya nanti kalian akan bener-bener dibejek abis, pokoknya bener-bener dibejek abis itu. Tapi saya nggak tahu sih ya kalau sama universitas lain. Kalau universitas saya sih bener-bener dibejek abis, bener-bener gak. Aduh, pokoknya stres lah. Pokoknya kita, angkatan saya tuh nggak ada yang nggak stres, pada stres semua. Oke, pertanyaan nih, di bidang psikologi ada matematika nggak? Oh, ada. Tapi tenang, nggak pakai Pitagoras, nggak pakai trigonometri, nggak pakai apa ya namanya,
AX plus BY plus Z sama dengan apa? Enggak. Kita, malahan coding ada loh. Coding nggak ada? Itu dalam statistik. Maaf, bukan coding. Statistik. Semacam pembukuan. Okay. Tapi ini kita pendataan. Tapi kita bukan datain ratusan orang loh ya. Maaf aja, kita datain seribuan sampai ratusan ribu orang ya. Kita datain itu banyak banget orang dan masukin tentang teori-teori psikologi. Kita datain, kita maknain hasil dari survei atau data tersebut. Matematika ada, itu matematikanya gunanya di situ. Kita bisa ngitung-ngitung sendiri dan juga pokoknya matematikanya easy lah ya, easy lah matematikanya lah. Kayak 1+1 sama dengan 2 lah gitulah, easy. Tenang aja. Oke lah. Oke. Kalau begitu. Sampai sini dulu. Sampai ketemu di next episode. Jangan bosan kalau diundang lagi ya. Iya dong. Oke, kalau gitu baik. Sampai ketemu lagi. Gua Paul. Dan ciao. Bye. Sesion. Bye. Dadah.